Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti terdengar jelas ya. Kalau misalkan suara saya macet-macet, nanti bilang aja ya. Oke. Tadi juga udah di absen, udah dikasih pertanyaan. Langsung saja. Oh iya, pertemuan minggu kemarin kan sudah Ibu share ya di GCR. Udah pada dicatat ya? Udah pada dicatat belum nih materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya share screen materinya. Apakah terlihat jelas? Screen-nya? Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan lanjutan dari pencatatan biaya produksi metode harga pokok proses dalam inventarisasi fisik. Kan kemarin kita menghitungnya hanya BB, BTK, dan BOP ya, kalau harga pokok produksi di pertemuan hari ini. Oke. Nah, di sini ada quotes lagi. Jadi setiap minggu Ibu kasih quotes ya. Di sini dari James Autry, tujuan tidak tercapai bukan tragedi kehidupan. Yang jadi tragedi adalah tidak mempunyai tujuan untuk dicapai. Jadi di sini anak-anak semua kan udah kelas 12 nih. Ya, berarti harus ada tujuan yang ingin dicapai nih setelah lulus. Lalu setelah lulus mau kemana, kayak gitu. Nah, ini materi ya, penerapan metode harga pokok proses. Itu yang poin 1 kita sudah bahas di minggu kemarin, hari Senin ya maksudnya. Yang kedua itu pencatatan biaya produksi. Nah, pencatatan biaya produksi, hari Senin kemarin hanya BB, BTK, dan BOP. Harga pokok produksinya kan belum dijelaskan ya. Nah, yang ketiga, itu simulasi penyelesaian siklus akuntansi. Itu insya Allah hari minggu depan ya, hari Senin, saya akan membahas tentang siklus. Nah, saat ini kita masih di poin 2 ya, pencatatan biaya produksi. Nah, di sini penjelasannya, boleh ya dicatat di bukunya, di buku besarnya, karena nanti di akhir biasa kita akan ada soal rebutan kayak kemarin yang akan menambah poin ya. Nah, di sini apabila pada awal periode terdapat BDP, barang dalam proses, biaya produksi yang telah diserap produk bersangkutan pada periode yang lalu. Nah, menjadi bagian dari harga pokok barang yang diproses dalam periode berjalan. Maksudnya kayak gini logikanya. Kan kemarin, gini deh, sekarang bulan apa ya? Sekarang bulan September. Ceritanya sebelum September, Agustus ya. Agustus sudah memproduksi perusahaan. Nah, ternyata ada yang belum selesai. Berarti kan masuknya ke BDP akhir kan, karena belum selesai ya pada bulan Agustus. Nah, pada saat bulan September, bulan ini ceritanya kita mau memproduksi lagi. Nah, BDP yang akhir pada bulan Agustus itu kita masukkan ke produksi bulan September, karena kan belum selesai kan. Nah, itu logikanya. Jadi di sini BDP yang belum selesai itu akan diproses ke bulan yang selanjutnya. Menjadi bagian dari harga pokok barang yang diproses dalam periode berjalan. Dalam artian, kalau misalkan kita Agustus belum selesai, berarti BDP akhirnya nanti akan menjadi BDP awal bulan September. Dan diproses oleh
bulan September itu. Iya dong, masa belum selesai kita diemin aja? Nggak mungkin dong. Jadi pada saat Agustus belum selesai, September kita produksi lagi, kita otak-atik lagi itu bahannya agar menjadi produk, agar menjadi produk yang ditetapkan oleh perusahaan gitu. Selanjutnya nih, harga pokok barang yang diproses pada suatu periode adalah harga pokok BDP awal ditambah dengan biaya produksi yang terjadi periode yang bersangkutan. Ini sangat berkaitan ya. Jadi di sini tadi Ibu sudah bilang kalau misalkan BDP awal akan masuk ke produksi bulan September. Kita contohinnya di sini bulan September ya. Biar nanti masuk akal. Nah, di bulan September ini kan ada BDP awalnya nih, contohnya 2.000. Kita mau produksi, otomatis di pabrik itu kita masukin nih yang 2.000 tadi, yang BDP akhir Agustus, ya kan? Nah, itu harga pokok barang yang diproses pada suatu periode, yang bulan September, itu ada harga pokok BDP awal yang tadi baru masuk. Nanti akan ditambah dengan biaya produksi yang terjadi pada bulan September. Kayak gitu. Jadi kan bulan September mau produksi nih. Nah, itu campurannya ada BDP awal. Yang tadi, yang BDP akhir pada bulan Agustus itu dicampur BDP awal. Nggak mungkin dong kita hanya memproduksi BDP yang sisa bulan kemarin. Nah, kan saat itu kita juga pembelian bahan baku secara kredit, terus juga ada BTK tambahannya, ada BOP tambahannya. Nah, itu ditambah, itu yang dimaksud dengan biaya produksi yang terjadi periode yang bersangkutan. Nah, yang ini, barang yang yang dikumpulkan ini, itu masuknya ke harga pokok barang yang diproses. Jadi kan ini proses nih, di pabrik. Selanjutnya, harga pokok semua barang yang diproses, yang ini, termasuk barang yang belum selesai pada periode yang lalu dicatat pada akun BDP. Jadi tadi sudah dibilang, kalau misalkan harga pokok yang ini, yang kita proses, itu termasuk dalam harga pokok yang BDP-nya itu belum selesai pada bulan Agustus. Jadi dimasukin kan, ini termasuk harga BDP awal. Sama tambahan produksi. Nah, di sini apabila harga pokok barang yang belum selesai pada akhir periode yang lalu nih sudah dipindahkan dari akun BDP ke dalam akun persediaan BDP, pada awal periode yang berikutnya harga pokok barang yang bersangkutan harus dipindahkan kembali ke dalam akun BDP. Nah, kalau di sini contohnya saya contohkan di metode pesanan ya. Jadi saat di akhir periode nih, saat di Agustus ada BDP yang belum selesai. Itu jurnalnya apa? Ada yang masih ingat? Saat metode pesanan. Ceritanya ada BDP akhir nih di bulan Agustus yang belum selesai. Itu jurnalnya apa? Saya izin menjawab. BDP di debit pada BDP Itu siapa? Coba ulang. Boleh diulang? Persediaan BDP di debit, Bu. Nah, di kreditnya BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP. Ya, itu siapa ya namanya? Di sini 36, Bu. 36. Oh, 36. Mau dia? Sebentar. Oke, benar ya, mau dia. Maudi benar tadi, yang kalau misalkan persediaan BDP-nya belum selesai pada bulan Agustus, itu persediaan BDP di debit, ya kan? Nah, coba tanya lagi nih ke Maudi. Kalau misalkan di September mau produksi lagi, berarti harus diapakan?
Dipindahkan ke debit, Bu. Nah, coba gimana? Sebutkan. BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP di debit, terus di kreditnya itu persediaan BDP. Nah, jadi benar ya di situ mau apa namanya? Kalau misalkan di akhir pasti kita harus menjurnal persediaan BDP pada BDP. Nah, saat di bulan September nih, saat di bulan ini kita juga harus menjurnal BDP awalnya, ya kan? Jadi nggak mungkin dong, tadi kan kita pisahin nih ke persediaan BDP. Lalu di bulan September kita mau campurkan lagi nih ke pabrik. Otomatis kita jurnalnya kita balik lagi nih. Kita balik lagi. Yang di debit jadi BDP karena mau diproses. Yang di kredit jadi persediaan BDP. Kenapa persediaan BDP-nya berkurang? Karena kan mau dipindahin ke produksi. Ke bagian produksi. Kayak gitu. Ini penjelasan di poin 4 ya. Apabila harga pokok barang yang belum selesai pada akhir periode yang lalu sudah dipindahkan dari akun BDP ke akun persediaan. Jadi kalau misalkan dari akun BDP ke akun persediaan, persediaannya ini di debit ya. Itu pada bulan Agustus. Nah, pada awal periode, berarti kan September nih. Berikutnya, harga pokok barang yang bersangkutan harus dipindahkan kembali ke dalam akun BDP. Tadi benar nih yang dijawab Maudi, harus dipindahkan lagi Bu ke akun BDP. Berarti kan di bulan September kita harus menjurnal BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP pada persediaan BDP. Nah, tapi masih diingat lagi kalau misalkan metode fisik kita hanya menggunakan satu akun yaitu barang dalam proses. Berarti nanti barang dalam proses pada persediaan BDP. Selanjutnya, apabila pada akhir periode terdapat barang yang belum selesai diproses, ya. Nah, di bulan September sekarang ceritanya ada yang belum selesai. Harga pokok barang yang diproses terdiri atas harga pokok produk selesai dan harga pokok barang yang belum selesai. Nah, saatnya masih di pabrik ini, berarti kan harga pokoknya ada yang udah selesai, ada yang belum selesai. Jadi nanti ada dipisah nih, yang belum selesai berapa sih yang belum selesai harga pokoknya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada lagi nih penjelasan. Ya. Jadi di sini logikanya gimana biar nanti tuh kok dapatnya segini sih Bu jurnalnya kayak gitu ya. Harga pokok barang yang selesai diproses yang tadi bulan September itu disebut dengan harga pokok produksi. Ya. Itu yang diproses. Yang diproses nih, harga pokok produksi. Adalah harga pokok barang yang diproses dikurangi dengan harga pokok BDP akhir periode. Jadi nanti yang udah selesai, yang harus udah selesai dinamakan harga pokok produksi. Ibu cara ngitung harga pokok produk selesai bagaimana? Nah, ini caranya. Ya. Harga pokok barang yang diproses dikurangi dengan BDP akhir, harga pokok BDP akhirnya. Itu yang dinamakan dengan harga pokok produksi atau yang sudah di pabrik itu yang udah selesai. Berarti kan harga pokok yang diproses yang di awal tadi yang pencampuran dikurangi sama dengan yang dikurangi harga pokok BDP akhir periode. Kayak gitu. Selanjutnya, dalam penerapan sistem pencatatan inventarisasi fisik, harga pokok BDP akhir periode diketahui setelah dilakukan penghitungan atas fisik barang yang belum selesai. Jadi, kalau bedanya kalau misalkan kemarin nih, minggu kemarin kan perpetual ya. Jadi, BDP akhirnya itu kan selalu kita hitung kan. Kita hitung berapa sih BDP akhirnya. Hitungnya dari mana? Diambil dari harga pokok, kartu harga pokok, maaf. Jadi, kalau misalkan di perpetual, kita kan dapatnya dari kartu harga pokok. Nah,
Kalau misalkan di metode fisik, BDP akhirnya pasti sudah diketahui. Ya, beda ya. Jadi yang tugas kita di metode fisik itu ya pemakainya berapa, kayak gitu. Itu metode fisik, beda sama metode yang perpetual. Selanjutnya, dalam pencatatan sistem fisik, harga pokok produksi tiap akhir periode produksi dipindahkan ke dalam akun harga pokok produksi. Nah, ini nih, kan udah ketemu nih angkanya nih ya. Nih udah ketemu angkanya. Lalu masuk ke sini. Harga pokok produksi tiap akhir periode produksi dipindahkan ke dalam akun harga pokok produksi, yaitu dengan cara mendebit harga pokok produksi dan mengkredit BDP. Nah, coba kalau misalkan di metode pesanan ada pencatatan kayak gini nggak nih? Ada gak nih? Kalau misalkan produknya udah jadi, dicatat jurnalnya apa? Kalau waktu pas metode pesanan. Metode Izin menjawab, Bu. Boleh. Persediaan produk jadi pada BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP. Oke, benar ya. Bagus ya. Benar. Jadi saat di metode pesanan itu bandingannya persediaan produk jadi pada BDP. Nah, tapi saat di metode fisik, persediaan produk jadi diganti akunnya dengan harga pokok produksi. Yang dikredit BDP. Tadi sudah dijelaskan, kalau misalkan di fisik, akunnya hanya satu, BDP. Nggak ada klarifikasi BBB, BBTK, BBT. Gitu. Jadi, benar tadi yang dibilang Balkis ya, kalau misalkan metode perpetual, itu harga pokok, persediaan produk jadi pada BDP. Nah, kalau misalkan di metode fisik, diganti nih jurnalnya. Harga pokok produksi pada BDP. Itu ya bedanya. Lanjutnya, pada akhir periode akuntansi, saldo akun harga pokok produksi dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Nah, kalau misalkan di metode pesanan, hanya cukup tok itu aja kan, persediaan produk jadi pada BDP. Nah, kalau misalkan di metode fisik, ini angka yang di sini, tadi ya, contohnya berapa ya? Contoh kan tadi BDP akhir ada 2.000 ya. Nah, di sini ceritanya ada 5.000. Ceritanya nih, harga pokok produksi 3.000. Berarti kan 5.000 kurang 2.000 kan? 3.000. Berarti di sini angkanya 3.000 nih. Nah, udah dikasih tahu nih, pada akhir periode saldo akun harga pokok produksi harus dipindahkan ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Jadi ini nih, tadi berapa? 2.000 ya? Atau 3.000? 3.000 deh, 3.000. 3.000. Ini tadi di mana? Debit kan, harga pokok produksi. Harus kita pindahkan ke ikhtisar. Dipindahkan. Harga pokok produksi jadinya dikredit. Dan di debit ikhtisar laba rugi. Ibu kenapa akunnya ikhtisar laba rugi? Nah, itu udah dari sananya. Akunnya tuh ikhtisar laba rugi. Ibu kalau misalkan di selisih BOP, ya kalau misalkan di metode pesanan kan selisih BOP akan apa tuh? Kalau misalkan laba itu kan akan mengurangi HPP kan. Nah, itu konsepnya beda lagi sama metode fisik, ikhtisar laba rugi. Kalau misalkan metode pesanan kan Ibu ikhtisar laba rugi dipakainya saat jurnal penutupan. Nah, itu metode pesanan. Ya, beda lagi sama metode fisik. Makanya kita harus hati-hati nih, jurnalnya agak banyak ya, harus diapalin. Jadi harga pokok produksi yang didebit ini dipindahkan ke sini, harga pokok produksi yang dikredit. Ini angkanya sama ya. Jadi 3.000 ya angkanya kayaknya. Lalu yang didebit ikhtisar laba rugi.
Oke. Nah, coba deh. Kalau misalkan anak-anak jurnal ini sama jurnal ini, yang saldonya 0 tuh apa? Harga pokok produksi, Bu. Siapa tuh? Itu siapa? Diana. Maudi, Bu. Diana, oh Maudi. Oke, jadi di sini anak-anak kalau misalkan saya tanya langsung aja jawab gitu, kayak Maudi tadi ya. Langsung aja jawab karena aktif akan ada poin tambahan. Benar tadi kata Maudi, yang saldonya 0 nanti harga pokok produksi, Bu. Nah, ini kan tadi debit nih. Kita kreditin, berarti 0 kan saldonya? Berarti yang sisa apa? Barang dalam proses sama ikhtisar laba rugi. Siapa tuh? Azahra. Azahra absen berapa? 9. 9. Nah, nih. Oke. Pencatatan persediaan produk jadi dalam inventarisasi fisik persediaan produk jadi awal periode dipindahkan ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Ini kan tadi apa? Jurnal apa ini? Jurnal apa tadi ini? Jurnal harga pokok produksi. Jurnal yang kita produksi pada bulan itu. Ceritanya di bulan September ya. Jurnal yang kita produksi pada bulan September. Yang ini yang sudah saya ini ya contohkan. Lalu selanjutnya pencatatan persediaan produk jadi dalam inventarisasi fisik persediaan produk jadi awal periode dipindahkan ke dalam akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit ikhtisar laba rugi pada yang dikredit persediaan produk jadi. Ibu kenapa akunnya beda lagi? Nah, coba. Ini kenapa akunnya di kreditnya BDP? Karena yang kita produksi, ya, yang kita produksi kan, yang selalu kita produksi itu namanya ABDP. Kenapa BDP-nya berkurang, Bu? Karena kan kita mau menghitung harga pokok produksinya, kan? Jadi otomatis BDP-nya kita kreditkan. Nah, ini caranya. Jadi, kalau misalkan kita menjurnal, nih, di produksi ini kan ada yang produk yang udah jadi, sama yang belum jadi. Ya, ini yang udah jadi, ini yang belum jadi. Nah, yang udah jadi ini, itu jurnalnya ini nih, ikhtisar laba rugi pada persediaan produk jadi. Memindahkan akun persediaan produk dari awal. Nih, kalau misalkan di bulan apa nih Agustus tuh udah ada persediaan produk jadi, ya, tapi belum dijual. Otomatis kan kita di September masih ada dong persediaan produk jadi yang belum dijual. Nah, jadi saat di September persediaan produk jadi akunnya debit atau kredit yang awal. Persediaan produk jadi awal saat September. Di neraca saldo debit atau kredit? Yuk, ada yang mau jawab? Di neraca saldo persediaan produk jadi, akunnya debit atau kredit ya? Debit, Bu. Oke, benar ya. Siapa tadi yang jawab? 36, Bu. Oke. Persediaan produk jadi di debit akunnya. Ingat, persediaan itu kan akunnya satu ya, aset ya, berarti debit. Nah, saat di fisik, di akhir periode, persediaan produk jadi yang tadi, yang awal, itu kita pindahkan di kredit. Persediaan produk jadi kredit. Nih, yang di debit, ikhtisar laba rugi. Kayak gitu. Harga pokok persediaan produk jadi akhir. Nah, akhir nih. Berarti kan tadi kan yang apa namanya? Harga pokok persediaan produk jadi. Kan tadi nih bulan September ya. Ada yang udah jadi, ada yang belum jadi. Nah, yang belum jadi ini diketahui setelah penghitungan atas fisik persediaan. Harga pokok persediaan produk jadi akhir periode akan dicatat di debit.
Persediaan produk jadi yang dikredit ikhtisar laba rugi. Set. Nah, jadi di sini jurnalnya persediaan produk jadi itu jadi ya, kurang i. Pada ikhtisar laba rugi. Itu yang mencatat akun persediaan produk jadi akhir. Ya. Ibu kok akunnya beda sama perpetual. Ya karena kan beda konsepnya. Kalau misalkan persediaan produk jadi pada BDP pada saat perpetual itu jurnal persediaan produk jadi. Nah, tapi kalau misalkan di fisik persediaan produk jadinya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit, itu untuk menjurnal mencatat persediaan produk jadi akhir. Jadi nanti yang persediaan produk jadi akhir. Oke, sebentar. Saya benarkan saja ya, bentar. Jadi tipe. Jadi di sini harus dicatat ya. Karena kalau nggak dicatat, nanti kurang kebayang-bayang nih. Kalau misalkan dicatat kan, ingat nih. Oh, yang di debit ikhtisar persediaan produk jadi, yang di kredit ikhtisar laba rugi, berarti itu untuk mencatat persediaan produk jadi akhir. Contohnya, tadi baru konsep jurnalnya, sekarang contohnya ada angkanya. Coba dibaca baik-baik. Pada awal Desember 2020, BDP yang telah menyerap biaya produksi pada bulan November 21.400.000. Ini berarti apa? Angka apa nih? BDP akhirnya November kan? Karena kan belum selesai. Karena kita bulan Desember ceritanya kita bulan Desember berarti 21.400.000 jadi apa? BDP awal kan? Berdasarkan data tersebut, harga pokok barang yang diproses bulan Desember 2020 dihitung sebagai berikut. Berarti yang ini nih 21.400.000 di Desember akan jadi awal. Harga pokok BDP awal 21.400.000. Lalu ini biaya produksi yang terjadi pada bulan Desember. BBB 76.600, BTK 38.500, BOP 8.800. Dapatnya dari mana, Ibu? Sebentar. Nih, saya kasih PPT-nya bentar. Dapatnya dari hari Senin ya. Hari Senin kan kita juga menghitung ya. Jadi ini tuh alurnya berkaitan. Apakah sudah terlihat? Ini PPT yang kemarin nih, yang minggu kemarin. Bisa lihat, Ibu. BBB 76.600 dapatnya dari hari Senin kemarin kan kita sudah menghitung kan. Nih. BBB-nya 76.600. Dapatnya dari mana Ibu angkanya? Kan kita sudah menjurnal ini kan. Nih, jurnalnya banyak nih, jurnal pemakaian BBB. Jadi harus dihafalkan, harus dipahami. Dan kita mendapatkan 76.600 untuk bahan bakunya. Ya. Untuk BTK. Nih, BTK-nya nih. Barang dalam proses 38.500. Nih, sama kan? Biaya tenaga kerja 38.500. Ya dimasukkan yang bagian produksi. Yang bagian penjualan sama administrasi umum tidak usah. Ya. BOP angkanya dapat dari mana, Bu? Nih, dapat dari sini nih. Nah, coba dihitung BDP saat BOP. 2.400.000 tambah 1 juta tambah 5.400.000 ada berapa? Nih yang BDP-nya aja yang di debit. 8.800.000.
Iya, benar. 8.800.000. Nih, 8.400.000 nih. Udah dikasih tahu ya. Benar. Apakah sudah terlihat lagi PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke. Tadi itu ya, angkanya dapat dari situ. Jadi, sangat berkaitan. Harga pokok barang yang diproses. Tadi sudah dijelaskan, harga pokok barang yang diproses itu campuran antara awal dan biaya produksi pada bulan tersebut. Nih, yang awal nih yang tadi 21.400.000. Nih, 21.400.000 itu dapat dari soal ya. Dapat dari soal. Nah, ini tadi biaya-biayanya yang sudah kita hitung pada hari Senin. Ini jumlahnya 123.900 biayanya. Lalu harga pokok barang yang diproses penjumlahan antara BDP awal ditambah dengan biaya-biaya. Coba dihitung pakai kalkulator. Ini bener nggak ya angkanya? Bener nggak nih angkanya? Oke, selanjutnya, menurut informasi dari bagian produksi, harga pokok PDP pada 31 Desember seharga 28.300.000. Tadi sudah Ibu bilang kalau misalkan di metode fisik pasti BDP akhir sudah dikasih tahu, diketahui ya maksudnya. Nih, sudah diketahui. Berdasarkan informasi harga pokok produk selesai, bulan Desember dihitung. Nah, nih saat kita menghitung ini, 145.300.000, harga BDP akhir dikurang. Nih, dikurang ya 28.300.000, hasilnya harga pokok produksi yang jadi 117 juta. Ibu konsepnya dapat dari mana? Ini konsepnya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nih. Nih, coba diingat lagi nih rumusnya. Harga pokok produksi, harga pokok produk yang diproses tadi dikurang sama BDP akhir. Ya, konsepnya udah nemu ya. Nih, harga pokok yang diproses ini 145.300. Yang akhir ada 28.300. Ya. Ini jurnalnya apa nih? Ada yang tahu nggak nih yang 117? Saya, Bu. Siapa tuh? Saya. Dari ya? Dari Absen 1, Bu. Oh, 1 tadi. 1 duluan ya. Iya, jurnalnya apa? Jurnal harga pokok produksinya itu XT Sarlaba rugi pada BDP, Bu, sebesar 117 Oke. juta. Benar ya, 117 juta. Nih. Tada. Ibu kenapa kita nggak jurnal dulu yang tadi tuh yang 2 jurnal? Kan sudah Ibu bilang kita makainya yang ini. Biar nggak jurnal 2 kali gitu. Kalau misalkan ada yang gampang kenapa harus ngambil yang susah kayak gitu ya. Jadi langsung aja nih ini nih. 117-nya, angka 117-nya yang udah kita hitung harga pokok produksi, kita jurnalnya ini. Lanjut ke buku besar. Nah, buku besarnya itu didapat dari saldo awalnya. Ini buku besar barang dalam proses ya. Pokoknya kalau misalkan di fisik itu yang sangat penting nih. Akun barang dalam proses. 21.400 dapat dari mana, Ibu? Dapat dari sini, dari soal. Nih, BDP awal. Nah, BB awal periode itu dapat dari mana, Ibu? Nah, dari sini sebentar. Ini kok ribet banget ya, Ibu, ngasih tahu PPT-nya kebanyakan. Nah, itulah akuntansi harus detail ya. Dapat dari mana, dapat dari mana, dapat dari mana.
Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Mana tadi nih buku besar ya? Nih buku besarnya nih ya. Sebentar, saya geser. Oke. Nah, BB awal 35.600 dapat dari aduh. Lemot ya. Nih. Lihat nih. 35.600. Persediaan bahan baku awal 35.600. Mana nih? Nih. Yang berkaitan dengan BDP. Ini kan yang kedua, jurnal yang kedua. Ya, 35.600 BDP-nya di debit. Dimasukkan ke debit. Saat tanggal 15, listrik pabrik. Nih, BOP. Mana nih? Ibu kenapa namanya listrik pabrik? Ya kan kita mau bayar listrik dong, jadi keterangannya listrik pabrik. Tapi tetap yang berkaitan barang dalam proses nih, tanggal 15, lihat. Barang dalam proses 2.400.000, kasnya 2.400.000. Jadi kita masukinnya nih 2.400.000. Ya. Terus ada pemeliharaan mesin 1 juta. Nih tanggal 30, lihat ya. Nih. Ini kekecilan atau gimana nih? Gede pas kan ya? Nah. Nih. 1 juta nih. Dari soal pemeliharaan mesin 1 juta. Pembelian BB. Nah, pembelian BB tuh kembali lagi ke buku besar. Ke buku besar, ke bahan baku. Kembali lagi kita ke bahan baku. Nih. Mana nih? Pembelian bahan baku 83.500.000. Nih. Jurnal ke-3. Lihat BDP-nya di debit kan? Pembelian bahan baku di kredit karena kan harus kita nolkan dulu nih pembelian bahan baku. Ya. 83.500. BTK-nya dapat dari mana? Nih, dari sini. Jadi kalau di akuntansi itu harus jelas dapat dari mananya, biar balance nanti di akhir. BTK 38.500. Nih. Jurnal yang kedua nih, BDP. Karena ini akun buku besar, jadi yang kita masukin yang BDP aja. BDP 38.500. Ya kan? BOP lain-lain dapat dari mana, Ibu? Iya, dari sini. Nih. BOP lain-lain nih. Bukan, Deng. Dari mana, yuk? Nah, ini dia. Nih, tanggal 31 Desember. BDP-nya ada 5.400.000 kan? Ya. BB akhir periode. Ibu kok ini ribet banget. Nah, kalau misalkan anak-anak siklus, pasti nggak ribet. Karena kan satu penglihatan gitu. Kalau ini kan harus dibolak-balik PPT-nya. Nah, ini persediaan BDP akhir. Nih, jurnalnya nih. Nih, jurnalnya nih. Nih, persediaan bahan baku debit yang dikredit 42.500.000. Ya. Nih. Masuknya ke BB akhir periode 42.500.000. Dikredit kan BDP-nya 42.500 kan? Selanjutnya, HP produksi. HP produksi didapat dari sini. Tadi 117. Nih. Lihat jurnalnya di atas. BDP-nya dikredit kan 117. Sisa berapa semuanya? 28.300. Nah, harus sama dengan soalnya. Nih, soalnya nih. Nih, saya besarkan.
Nih, soalnya kan. Harga pokok BDP akhir 31 Desember 28.300. Sama nggak nih BB-nya? Kalau beda berarti penghitungannya ada yang salah. Nih, 28.300. Nah, ini kenapa lemot sekali? Nah, udah. Persediaan produk jadi awal periode 63.200.000. Beda ya. Harga pokok produksi sama produk jadi itu beda. Persediaan produk jadi awal periode 63.200.000. Mau tanya deh, ini awal periode dapat dari mana nih angkanya nih? Ada yang tahu? Ayo. Awal periode dapat dari mana nih ya? Persediaan produk jadi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Oke, Ibu jelaskan. Ini persediaan produk jadi awal periode, angkanya dari soal. Ya kan? Dari soal. Nah, logikanya, ini bulan Desember, Ibu. Berarti di November, nih persediaan produk jadi belum dijual, Ibu. Gitu. Jadi, masih ada di Desember. Gitu. Itu jawabannya kayak gitu aja. Gak susah kan jawabannya? Nah, persediaan produk jadi setelah dihitung fisik, diketahui 59.700.000 ini juga dari soal ya. Berdasarkan informasi tersebut, jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, ini jurnalnya. Pokoknya kalau fisik itu yang di awal harus dihabiskan. Nih, ikhtisar laba rugi debit yang dikredit persediaan produk jadi. Nih, persediaan produk jadi. Ya. Persediaan produk jadi akhir itu yang persediaan produk jadinya di debit. Nih, persediaan produk jadi debit 59.700.000 yang dikredit ikhtisar laba rugi. Oke, ingat kalau misalkan fisik itu konsepnya kalau misalkan ada awal kita kreditkan. Nih, kredit dulu 63.200.000. Yang di debit ikhtisar laba rugi. Nah, yang di debit itu akunnya ya harus dihafalkan gitu ya. Persediaan produk jadi akhir. Karena akhir nih di bulan Desember ya. Nanti akan muncul di bulan apa? Persediaan produk jadi awal. Di bulan apa? Januari, Bu. Ya, benar dari ya. Nah, 13. Di bulan Januari akan muncul persediaan produk jadi awal namanya 59.700.000. Itu yang Januari ya. Oke. Nah, ini buku besar ikhtisar laba rugi juga penting. Jadi, kalau misalkan BDP ini untuk menghitung harga pokok produksinya ya. Kalau misalkan di ikhtisar laba rugi kita harus mengetahui nih harga pokok penjualannya ada berapa sih gitu. Nih, persediaan ini prod ini persediaan produk ya. Persediaan produk jadi awal periode ini nih angkanya nih. Ikhtisar laba ruginya ada di mana? Di debit, Ibu. Berarti kita masukkan di debit. Persediaan produk jadi akhir ada di mana? Ikhtisar laba ruginya di kredit, Ibu. Nih, 59.700.000. Ini dikurang sama ini segini. Nah, harga pokok produksi jurnalnya lihat. Ikhtisar laba rugi di debit kan? Karena kan udah jadi produknya 117 juta. Kita masukkan 117 juta di debit. Kayak gitu. Ini saldonya berarti ini 3.500.000 ditambah dengan debitnya. Ya. Nih. 120.500.000. Nah, terakhir nih. Saldo debit akun ikhtisar laba rugi 120.500.000 merupakan harga pokok barang yang dijual, HPP-nya.
Kalau ini kan tadi HPP-nya harga pokok produksi kan. Makanya kalau misalkan akuntansi, usahakan jangan singkat. Karena HPP itu kan bisa harga pokok produksi, harga pokok penjualan. Ya kan? Jadi akunnya harus jangan disingkat ya. Kalau ini kan harga pokok produksi. Kalau ini harga pokok penjualan. 120.500.000 pada bulan Desember. Oke, seperti itu penjelasannya. Oke, sebelum ditutup ada sesi dokumentasi. Ayo, biasa. Senyum cantiknya dikeluarkan. 1, 2, 3. Satu lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas partisipasinya. Di sini anak-anak yang udah aktif akan mendapatkan poin ya. Tadi untuk hari Senin nih, kalau misalkan ada yang belum mendapatkan poin, boleh aktif ya. Oke, semangat terus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin live ya, Bu. Iya, Feni. Iya, Feni.